video, Bapak Ibu, di era pandemi ini kalau dengan video kita masih bisa melihat wajah. Jadi mungkin ada emosional yang lebih dekat. Kemudian materi juga menjadi lebih baik karena ada gambar, ada distribusi dibanding dengan mempergunakan audio saja. Wajah Bapak Ibu direkam, diupload di YouTube, kemudian berikan linknya, anak-anak bisa nonton kapanpun dengan link itu. Jadi masih ada komunikasi hubungan batiniah antara siswa, kemudian guru, mahasiswa, dan juga dosen. Apakah semua dosen juga membuat di perguruan tinggi? Tidak juga, Bu. Perguruan tinggi juga mohon maaf banyak yang gaptek. Karena apa? Sama. Kita dulu dididik kuliah tidak di era teknologi, sementara kita sekarang berkembang di era teknologi yang sangat cepat sekali begini. Saya pun dengan beberapa program juga gaptek saya. Akhirnya saya hanya menggunakan yang saya bisa gunakan dengan maksimal. Nah ini video ini menjadi lebih interaktif karena ada visual. Kemudian kalau ditaruh di YouTube, letakkan di YouTube bisa diakses berkali-kali. Sekarang tidak paham, putar lagi tidak ada masalah. Kemudian video bisa dibuat lebih menarik. Banyak aplikasi video yang bisa kita tonton, kemudian kita bagikan juga, bisa kita share dimanapun, ada di YouTube, ada di Instagram, dan juga ada di TikTok. Bapak dan Ibu semuanya, nanti untuk khusus Bapak Ibu yang akan ikut PPG, nanti Bapak dan Ibu PPG itu harus membuat video pembelajaran durasi 30 menit. Jadi kalau salah satu tugasnya buat video pembelajaran, nanti harus belajar editing, kemudian menyampaikan materi, menyampaikan apapun itu untuk PPG. Jadi supaya persiapan dari saat ini untuk PPG juga. Kemudian Bapak dan Ibu, sekarang ini kita punya musuh, bukan musuh ya, persaingan yang sangat baik atau memotivasi kita. Misalnya sekarang Bapak Ibu guru bahasa Inggris. Kalau dengan Google Translate pinter mana? Pinter Google atau Translate atau Ibu karena terjemahkan bahasa Inggris? Google Translate lebih pinter daripada kita. Jadi penerjemah bahasa Inggris sekarang tidak laku, Bu, kalah sama Google Translate. Jadi yang buat terjemahan itu rata-rata mungkin anak yang pinter dengan Google Translate. Google Translate menerjemahkan satu halaman cukup sekitar berapa detik. Tapi kita manual. Kosakata banyak yang tidak tahu. Musuh kita sekarang Google Translate atau mesin juga. Anak-anak sekarang kalau menerjemahkan tidak lagi menggunakan tulisan tangan, Bu, tidak diketik. Jadi naskah textbook itu difoto, langsung dikonversi, keluar terjemahannya. Dengan Google bisa. Jadi kalau anak-anak terjemahkan halaman ini, nanti buku bahasa Inggris itu difoto, di-crop bagiannya, itu nanti akan muncul terjemahannya langsung, Bu, tanpa harus dineko-neko. Jadi anak tinggal memindahkan. Ini mahasiswa S1 kalau kuliah begitu, Bu. Jadi bahasa Inggris terjemahan mesin semua. Jadi bahasanya lucu, sangat lucu-lucu sekali begitu. Sama dengan anak-anak kita, mungkin Bapak Ibu yang punya siswa yang mengajar ataupun berlatih membuat kalimat, mungkin agak lucu kalimatnya. Karena apa? Banyak menggunakan Google Translate. Kemudian di MS Word itu juga ada translate-nya, Bu. Kita ngetik itu muncul dalam bahasa Inggris langsung. Jadi kalau siapa nama kamu, langsung disampaikan muncul bahasa Inggrisnya. Jadi anak-anak mesti pinter kalau kasih PR menerjemahkan, karena mempergunakan sistem. Yang berikutnya kita juga ada tertantang oleh teman-teman dari bimbingan belajar seperti Ruang Guru ataupun yang lain yang punya video-video pembelajaran yang baik. Nah ini tantangan untuk kita, karena kita pengajar di perguruan tinggi yang notabene sudah tersertifikasi, harusnya memiliki produk yang lebih baik daripada teman-teman dari lembaga bimbingan belajar yang mereka masih muda-muda, tapi ketika membuat video bagus-bagus itu videonya. Mereka berani untuk membuat video. Nah ini tantangan-tantangan untuk kita. Tapi musuh manusia modern saat ini yang paling kuat adalah, lawan kita adalah teknologi tadi Bapak Ibu. Teknologi sudah pasti akan mengalahkan kita. Untuk terjemahan pun kita kalah. Bahkan untuk ngecek grammar, Bapak Ibu bisa gunakan Grammarly. Kita ketik semua, masukkan di komputer, mainkan Grammarly, nanti Grammarly sudah memberikan di samping itu pembetulan grammarnya, Bu. Ini kurang is, ini harusnya tambah r, ini pakai were, ini pakai past tense, ada semua beserta dengan penjelasannya. Ini Grammarly sudah mulai checking grammar seperti itu. Ini yang tantangan kita adalah teknologi. Monggo nanti bagaimana kita maksimal untuk membantu siswa belajar.
Yang berikutnya tahapan membuat video. Nah, tahapan membuat video ini hanya rangkuman saja. Nanti kita bisa membuat video 5 menit atau 3 menit atau 1 menit atau 2 menit. Saya membuat video hanya 3 menitan Bapak Ibu. Mengapa 3 menitan? 3 menit itu ditonton cepat, tidak menghabiskan kuota data siswa. Kalau 10 menit ya mungkin protes muridnya. Kalau 3 menit tidak, ya 5 menit itu maksimal. Nanti dipotong-potong saja videonya 5 menitan atau 3 menitan. Nah sekarang kuota mahal, anak-anak mungkin protes kalau habis untuk nonton video di pembelajaran. Jadi saya membuatnya dengan anak saya, ya 3 menit, 5 menit itu maksimal. Biasanya hanya pendek-pendek saja. Kemudian aplikasi. Nah aplikasi banyak sekali yang bisa kita pergunakan Bapak dan Ibu. Nanti kita bahas satu persatu. Yang paling mudah Bapak Ibu bisa menggunakan Zoom meeting seperti yang kita pakai ini. Langsung aja Bapak Ibu membuat PowerPoint, masukkan, di-share, rekam. Jadi video. Jadi tidak perlu editing yang ribet begitu. Kalau Bapak Ibu punya akun Kemendikbud ataupun Belajar ID, bisa gunakan yang Google Meet. Masuk Google Meet, nanti Bapak Ibu rekam, selesai. Atau gunakan HP, kemudian direkam, selesai begitu. Nah, banyak aplikasi yang bisa pergunakan antara membuat video menggunakan yang instan seperti bantuan Zoom Meeting, Google Meet, atau bantuan dari rekaman yang ada di Instagram atau rekaman yang ada di TikTok. Nanti setelah jadi video di TikTok di-download kan bisa. Jadi dengan cepat kita bisa membuat video pembelajaran. Ini tahapannya tadi. Yang terakhir itu editing Bapak Ibu. Nah editing itu bila mana perlu. Bagi saya, kalau misalnya Bu Sumarviati membuat video, tidak mau editing ya sudah, tidak perlu editing Bu. Kalau nggak ada editing ya sudah, rekam saja dengan Zoom, bagikan siswa, upload di YouTube, selesai. Editing itu kan hanya untuk mempercantik atau membuat video jauh lebih baik. Tetapi ketika tidak perlu ada editing, maka ya sudah, kita tidak usah pakai editing. Kita cukup langsung video itu kita bagikan ke para siswa. Nah ini software editing banyak sekali, monggo Bapak Ibu nanti bebas. Siang hari ini kita menggunakan shortcut, tapi kalau Bapak Ibu punya aplikasi lain dipakai saja nanti, tidak perlu menggunakan shortcut. Yang populer itu misalnya Filmora, ini populer. Wondershare Filmora, ini murah, mudah sekali dan bisa kita pakai yang versi gratis. Cuma versi gratis itu rata-rata ada ininya, ada watermarknya begitu. Yang berikutnya ini ada lagi yang software OpenShot. Nah, tadi ada yang menyampaikan OpenShot juga boleh, Filmora boleh, OpenShot juga boleh, menggunakan yang VSDC juga bisa. Ini VSDC OpenShot itu tanpa watermark. Jadi kalau Bapak Ibu sudah biasa gunakan yang VSDC, ini nggak ada watermarknya. Videonya clean Bu Vivi, tanpa ada watermark. Kalau yang lain kan ada watermark tulisannya nggih. Kalau yang gratisan itu, kalau VSDC tidak ada. OpenShot juga tidak ada, VSDC juga tidak ada. Jadi kelihatan profesional begitu. Daripada cari bajakan, ya cari yang ini saja menggunakan VSDC. Nanti ini agak rumit, maka saya tidak menggunakan VSDC. Kalau Bapak Ibu yang sudah biasa menggunakan VSDC ya nanti tinggal diinstal. Ini juga tidak memerlukan spek yang tinggi untuk laptop. Yang berikutnya ada DaVinci Resolve. Nah, DaVinci Resolve ini saya tidak rekomendasikan karena membutuhkan spek yang tinggi. Ini gratis, tidak ada ininya juga, tidak ada watermarknya, cuma laptop Bapak Ibu speknya harus tinggi. Kalau laptopnya itu masih yang kualitas rendah, RAM-nya 4, tidak bisa booting, lambat sekali. Tapi kalau yang tadi ini bisa, VSDC masih bisa, kemudian OpenShot juga masih bisa. Kemudian Bapak Ibu, saya sendiri sekarang membuat video banyak juga dengan handphone. Jadi handphone sekarang sudah canggih-canggih, handphone Bapak Ibu ya canggih lah. Sekarang tidak ada HP yang murah ya Bu ya. Artinya semua baik-baik HP-nya. Apalagi dengan Bapak Ibu yang sudah sertifikasi membeli handphone dengan harga 5 juta itu mungkin sangat ringan sekali lah. Hitungan saya sudah sekali diterima buat beli handphone. Handphone saya menggunakan Asus yang biasa, mohon maaf saya menggunakan Samsung, saya pakai untuk editing langsung dari HP juga bisa. Saya mempergunakan VN Video Editor. Kenapa saya menggunakan VN Bapak Ibu? Karena VN itu tidak ada watermarknya.
Jadi saya menghindari video yang ada watermarknya, karena video ada watermarknya itu seolah ya kita kok menggunakan gratisan ngeten gitu loh. Saya tidak mempergunakan yang watermark begitu. Saya cari yang tidak ada, yang online. Saya menemukan salah satunya adalah VN video editor yang mudah penggunaannya, tidak begitu rumit. Semua ada tutorialnya, nanti bisa Bapak Ibu cek. Nah kemudian Bapak Ibu berikutnya ini editing video ya, tadi ternyata mungkin masih ada yang sebentar saya. Nah ini Bapak dan Ibu semuanya di Google Play itu ada banyak sekali Bapak Ibu. Saya membuka videonya teman-teman Bapak Ibu semua yang di YouTube-nya MGMP, itu ada yang menggunakan KineMaster, ada yang menggunakan video editor, ada yang menggunakan Power Director, banyak sekali. Cuma yang ini bayar gitu ya. Bu Francisca menggunakan yang apa biasanya? Kalau yang dari HP? Bu Suci menggunakan apa? Menggunakan KineMaster? Ini banyak sekali Bapak Ibu, ada OpenShot, InShot juga ada ya. Yang saya lihat itu ya KineMaster, InShot, kemudian apa tadi itu Viva Video itu sering dipakai oleh teman-teman semuanya. Nanti kita coba kalau ada waktu kita mulai fokus dengan satu dengan menggunakan green screen begitu. Nah, ini tapi saya sarankan untuk hari ini kita tidak usah menggunakan yang sulit Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa membuat video menggunakan Zoom saja atau menggunakan yang Google Meet saja. Jadi langsung direkam begitu. Bagaimana kalau seperti ini Bu Widya Suti? Karena masih awal gitu teman-teman, kita pakai yang sederhana saja. Iya, dari aja. Kita menggunakan yang langsung aplikasi rekam awal. Bapak Ibu di laptop sudah ada ini, sudah ada Zoom, aplikasi Zoom. Sudah. Pernah rekam dengan aplikasi Zoom? Sudah. Kalau sudah kan lebih cepat ya untuk buat video nggak yang Zoom ya. Lebih cepat, nanti bisa membuat dengan aplikasi itu. Saya emang belum pernah. Bisa nanti coba Bu, kita membuat dengan ini. Jadi dari itu kita rekam sendiri saja. Jadi kita langsung main sendiri, kita rekam sendiri. Jadi video nanti kok Bu. Jadi seperti kita presentasi, di kiri itu video saya, atau video kita bicara, di sebelah kanan itu ada naskahnya begitu. Di anak-anak otomatis melihat video kita, dan Bapak Ibu tidak ribet mengatur settingan audio dan macam-macam. Kenapa? Ya karena sudah biasa menggunakan Zoom meeting tadi begitu. Nah nanti video di samping itu bisa dimodifikasi, ada filter Bu. Di Zoom itu ada filter yang ada gambar TV-nya, seperti seolah-olah kita masuk di TV, masuk di mana gitu loh. Itu bisa kita atur sedemikian rupa. Nah kemudian yang ini rangkuman tadi membuat video itu bagaimana? Yang pertama itu ada kemauan Bapak Ibu. Kemauan ini yang harus kita bangun bersama. Siap untuk membuat video.